Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam. Kami dari kelompok PBK 2, Psikososial dan Budaya, akan menjelaskan terkait terapi yaitu aromaterapi. Dan anggota kami terdiri dari, boleh di next slide ya, maaf. Yang pertama ada Revina Aulia, yang kedua ada saya sendiri, Nafisa Siti Gaida, yang ketiga ada Siti Hafiza, dan yang keempat ada Ibni Zaki Abidin. Boleh di next. Untuk selanjutnya terkait latar belakang kami memilih terapi aromaterapi akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan ini. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu perubahan iklim merupakan proses konstan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia. Bisa dikatakan manusia telah mencapai titik di mana aktivitas manusia bisa memberikan perubahan iklim global menjadi lebih buruk. Kualitas udara yang semakin buruk akan mempersulit saat akan melakukan perawatan pasien. Banyak efek negatif juga terkait perubahan iklim ini. Pada zaman milenial sekarang, gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini menjadi salah satu bagian diri yang sangat berpengaruh dalam menyikapi masalah yang serius terkait kesehatan, khususnya sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sulitnya masyarakat Indonesia menjaga gaya hidup mereka itu sangat mempengaruhi faktor terjadinya penyakit pernafasan itu sendiri. Banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut, yaitu tempat yang kotor, mudah berinteraksi dengan benda asing dan hewan, rokok, pembakaran limbah, dan lain-lain. Ini biasanya menyebabkan penyakit-penyakit berikut, yaitu infeksi saluran pernapasan, akut ispa, asma, bronkopneumonia, paru-paru basah, dan lain-lain, yang bisa menyebabkan kematian. Orang dengan penyakit lanjut dapat mengalami berbagai masalah seperti kecemasan, kelelahan, dan nyeri. Perawatan konvensional mungkin tidak cukup peradakannya. Dalam keadaan ini, orang mungkin mencari terapi komplementer sebagai tambahan untuk perawatan konvensional. Tapi aromaterapi bisa menjadi pelengkap dan dapat ditawarkan sebagai bagian dari paket holistik dalam pengaturan perawatan di keperawatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut ke rekan saya. Boleh di next. Di sini ada pengertian dari aromaterapi. Aromaterapi itu merupakan terapi atau pengobatan menggunakan bahan alam organik yang memiliki wangi-wangian khas di setiap bahan organik dan mudah menguap. Bahan organik diekstrak menjadi minyak esensial dan digunakan sebagai bahan terapi untuk relaksi dan ketenangan, atau bisa disebut secara umum aromaterapi itu merupakan salah satu metode pengobatan alternatif yang sebenarnya berasal dari sistem informasi kuno. Atau bisa disebut juga aromaterapi adalah metode pengobatan dengan minyak esensial komprehensif untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan emosi dan pemulihan keseimbangan fisik. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah cara penggunaan dari aromaterapi. Ada 5 cara penggunaan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan uap dari aromaterapi atau inhalasi. Caranya dengan meneteskan 1-2 tetes aromaterapi ke dalam baskom yang berisikan air hangat, yang mana air hangat ini akan menghasilkan uap yang kemudian akan dihirup oleh kita agar dapat menenangkan pikiran. Cara yang kedua yaitu menggunakan diffuser, yang mana alat ini dapat digunakan untuk menyebarkan uap dari aromaterapi ke ruangan sehingga ruangan ini penuh dengan aromaterapi sehingga dapat merilekskan pikiran juga. Kemudian cara penggunaan yang ketiga yaitu dengan cara mandi. Kita dapat meneteskan cairan aromaterapi ini ke dalam bak mandi yang mana nantinya air ini dapat kita gunakan untuk mandi sehingga dapat menenangkan pikiran setelah seharian bekerja. Kemudian cara
penggunaan yang ketiga yaitu dengan pijat. Caranya yaitu aromaterapi ini ada dalam bentuk minyak sehingga ketika minyak ini dioleskan ke tubuh yang merasa pegal atau ngilu, ini dapat mengurangi rasa ngilu pada tubuh kita. Cara penggunaan yang kelima yaitu dengan produk perawatan tubuh. Selain dengan minyak, aromaterapi ini ada juga yang dibikin dalam bentuk lotion atau lulur. Yang kemudian lotion atau lulur ini dapat diaplikasikan ke kulit untuk mengharumkan tubuh. Oke, boleh di next. Oke, baik teman-teman semuanya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait resiko dan efek samping dari penggunaan aromaterapi. Mungkin kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwa aromaterapi ini pasti bebas dari resiko mungkin ya. Karena kan aromaterapi dikenal dengan sesuatu yang alami berasal dari tumbuhan. Tapi tetap saja teman-teman, jadi aromaterapi ini tetap ada resiko dan efek sampingnya. Nah, yang kami angkat di sini lebih ke minyak atsiri gitu ya, aromaterapi yang menggunakan minyak atsiri. Jadi minyak atsiri ini memang berbeda dari minyak-minyak yang lain digunakan dalam aromaterapi karena dia itu salah satu yang menyebabkan terjadinya sensitisasi gitu ya oleh pasien yang menggunakannya. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa penggunaan aromaterapi ini bisa digunakan dalam bentuk lotion, bentuk krim, bentuk inhalasi gitu ya. Nah, untuk yang digunakan dalam kulit kita, jadi gini teman-teman, enzim kulit kita itu kan ada esterase, kemudian juga ada oksidase menggunakan sitokrom gitu ya. Jadi enzim-enzim ini tuh memodifikasi bahan kimia apapun yang diserap melalui inhalasi. Hampir ada jalan masuk langsung ke sel paru-paru untuk molekul lipofilik dalam minyak esensial karena hanya ada satu ketebalan membran sel yang harus dilalui pada saat inhalasi gitu ya. Itulah sebabnya kenapa menghirup pewangian yang ditambahkan ke air mandi itu bisa sangat besar. Nah, jadi minyak atsiri ini dapat menyebabkan risiko kanker, kemudian juga risiko kanker pernapasan, mohon maaf, risiko kanker pernapasan karena terpapar dari tadi inhalasi yang tadi. Nah, kemudian juga dapat menyebabkan perubahan akut pada fungsi paru-paru gitu ya. Kemudian minyak atsiri ini juga selain berpengaruh pada sistem pernafasan, juga bisa menyebabkan cacat lahir, gangguan SSP, reaksi alergi pernafasan, iritasi kulit, dan mata. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena, tapi khususnya itu terjadi pada orang-orang yang mungkin memang sudah punya riwayat penyakit yang lumayan parah gitu ya. Terus juga di sini dapat menyebabkan gejala meliputi sakit kepala, pusing, mual, lelah, sesak nafas, sulit berkonsentrasi, karena bahan pewangi yang ada dalam aromaterapi ini tuh mudah diserap ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan, dan sekali terserap itu dapat menimbulkan efek sistemik. Sakit kepala migrain sering dipicu oleh wangian. Wangian diketahui dapat memodifikasi aliran darah cerebral, dan beberapa bahan wangian umum diketahui memiliki efek sedatif yang kuat melalui inhalasi. Jadi memang ada sumber juga yang mengatakan bahwasanya wangi ini dapat bekerja pada reseptor yang sama di otak bakau sehingga dapat mengubah. Sudah jelas bahwa ini digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dosis, itu akan membahayakan pada yang menggunakannya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah dijelaskan
Dari efek sampingnya, aromaterapi ini pastilah memiliki manfaat. Yang mana manfaat ini biasanya aromaterapi digunakan dalam bidang kesehatan, yang mana digunakan untuk pengobatan ataupun untuk menenangkan pikiran, maksudnya menenangkan emosional pada diri kita. Nah, manfaat aromaterapi apa aja sih? Yang pertama, manfaat aromaterapi itu pastinya meredakan depresi karena baunya yang harum dan menenangkan, mengurangi rasa menggigil, karena aromaterapi ini ada juga yang menimbulkan efek hangat pada tubuh kita ketika diaplikasikan. Dapat juga mengurangi ketegangan saraf, mengurangi sakit kepala maupun insomnia. Kandungan aromaterapi ini juga memiliki kandungan berupa antivirus, antiinflamasi, analgesik, antidepresan, stimulan, relaksan, ekspektoran, dan membantu pencernaan karena memiliki sifat diuretik. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk merangsang atau mempercepat kontraksi pada ibu hamil, yang mana kontraksi pada ibu hamil ini kan jangka waktunya itu lama dan sakit sehingga digunakannya aromaterapi ini diharapkan dapat menenangkan dan mengurangi rasa sakit pada ibu hamil. Selain itu dapat meredakan kecemasan selama persalinan karena sifat analgesiknya yang tenang. Uh, Begitu kira-kira manfaat dari aromaterapi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kesehatan atau penyakit yang cocok dalam penerapan aromaterapi. Nah, aromaterapi ini tuh dapat meredakan sebagian komplikasi hemodialisis seperti kecemasan, kelelahan, nyeri, kualitas tidur, stres, dan sakit kepala. Selain itu juga, aromaterapi dapat menurunkan insomnia atau gangguan pada pola tidur. Baik, next. Baik, selanjutnya ada saran dan kesimpulan. Yang saya simpulkan dari paparan rekan-rekan kami tadi mengenai aromaterapi adalah terapi atau pengobatan menggunakan bahan alam organik yang memiliki wangi-wangian khas di setiap bahan organik dan mudah menguap. Ada beberapa cara untuk aromaterapi ini, yaitu inhalasi, diffuser, mandi, dan pijat. Manfaat bagi tubuh juga banyak, emosi dan pemulihan keseimbangan fisik. Jenis yang berbeda, minyak memiliki antivirus, antiinflamasi, analgesik, anti depresan, stimulan, relaksan, dan lain-lain. Banyak efek positif yang didapatkan, tapi juga memiliki efek negatif di dalamnya. Untuk mencegah efek samping dari hal tersebut, harus aromaterapi ini harus dilakukan oleh orang-orang yang terampil di bidangnya juga. Nggak bisa asal dalam melakukan terapi aromaterapi ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk saran dan kesimpulan, saran yang saya berikan ialah terapi ini sangat bermanfaat untuk terapi tambahan dalam pengobatan yang dilakukan untuk perawatan, intinya dalam kesehatan gitu sendiri. Cukup mungkin dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak. Ya, baik. Teman-teman semua, mungkin itu yang dapat kelompok kami jelaskan terkait aromaterapi. Untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini dan ingin ada pertanyaan, boleh langsung chat pribadi ke kami aja. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah.